ini kita akan membahas topik yang sangat hangat saat ini, yaitu pembelajaran daring selama COVID-19. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita. Ada yang pertama, Ibu Handayani SPD. Selamat datang, Ibu. Ibu Handa adalah wakil akademik SMA Negeri Sumatera Selatan. Selain itu, kita juga kedatangan Ibu Aspri. Dan Ibu Aspri ini adalah guru fisika di SMA Negeri Sumatera Selatan, dan Pak Karya selaku guru geografi di SMA Negeri Sumatera Selatan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Selama COVID tetap semangat ya, bekerja dan mengajar. Harus tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Kami doakan juga semoga yang di rumah yang sedang menonton video ini juga sehat selalu selama masa COVID-19 ini. Tetap jaga jarak ya, dan juga stay at home. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring selama masa COVID-19. Mungkin boleh diceritakan Bu Handa bagaimana sistem pembelajaran daring di SMA Negeri Sumsel sendiri? Ya, sebelumnya sesuai dengan peraturan dari pemerintah ya, anjuran dari kementerian juga bahwa semua satuan pendidikan kan saat ini semenjak adanya wabah pandemi COVID-19 itu semuanya melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan berlakunya ketetapan ini, maka ya mau tidak mau SMA Sumsel juga harus mematuhi demi keselamatan, kesehatan anak-anak, karena bagaimanapun juga keselamatan anak-anak dan semua warga sekolah ada yang paling penting yang kita utamakan. Gimana Bu, selama pembelajaran daringnya dimulai sejak baru semester ini atau sudah dari kapan Bu? Sejak diumumkan bahwa semua satuan pendidikan harus melakukan pembelajaran dari rumah gitu ya, maka SMA Sumsel juga menerapkan ini sejak bulan Maret 2020. Itu sudah mulai menerapkan, karena kita boarding school, maka kita memulangkan semua anak-anak kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian guru-guru juga menyiapkan semua perangkat untuk pembelajaran jarak jauh dan sebagainya gitu ya. Hingga saat ini juga kita masih menerapkan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Oke, jadi guru-gurunya juga sudah mempersiapkan ya? Ya. Apakah ada kendala-kendala selama pembelajaran daring ini? Kalau kendala pasti saya yakin ya, semua sekolah, semua satuan pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, saya yakin akan memiliki kesulitan ya, karena ini merupakan sesuatu hal yang baru bukan hanya bagi SMA Sumatera Selatan, tapi saya yakin bagi semua ya, di masyarakat seluruh dunia, karena ini sudah menyebar ke seluruh dunia wabah ini, dan membuat kita dalam tanda kutip terpaksa untuk membuat satu sistem yang selama ini belum pernah kita lakukan gitu kan. Dan SMA Negeri Sumatera Selatan sendiri sebenarnya juga bersama teman-teman guru yang luar biasa sudah berupaya bagaimana mengatasi masalah-masalah pembelajaran jarak jauh. Misalnya media yang dipilih gitu kan. Kebanyakan satuan pendidikan mungkin akan memilih konferensi, video konferensi dan sebagainya. Tetapi karena sekolah kita ini agak unik ya, SMA Negeri Sumatera Selatan ini semua siswa-siswinya adalah peserta didiknya itu direkrut dari keluarga prasejahtera. Kita tahu keterbatasan keluarga prasejahtera itu bagaimana, baik dari segi fasilitas, gawai atau perangkat elektronik gitu kan, kemampuan untuk mengakses internet di daerah masing-masing, karena semua peserta didik berasal dari 17 ya, kurang lebih 17-16 kabupaten kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Karena itu masalahnya juga tersebar macam-macam. Ada yang sinyalnya jelek gitu ya di rumah gitu ya. Ada yang sinyalnya bagus tapi HP-nya yang jelek gitu ya. Jadi gimana ya? Semuanya itu sangat menantang guru-guru kita itu untuk lebih kreatif gitu kan, untuk mengatasi masalah yang sangat beragam dari semua peserta didik. Oke, berarti ini ya Bu ya, dari segi sinyal, gadget, masalahnya menambah Bu ya. Dan juga biasanya juga ada komplain kalau di internet saya lihat, oh ngabisin kuota, Iya, karena harus conference, oh ada lain-lain. Bagaimana Bu, apakah ada langkah-langkah dari sekolah untuk mengatasinya? Iya, itu salah satunya. Saya pikir tidak hanya siswa kita ya, peserta didik kita, semuanya juga. Mungkin guru juga ngerasa nih ya. Ketika WFH gitu, aduh
kuota saya tersedot habis nih Zoom gitu ya dan sebagainya gitu ya. Pokoknya bermacam-macam dari fasilitas internet yang menggunakan kuota sangat besar itu kita sudah mengantisipasi. Alhamdulillah kepala sekolah bersama pengambil kebijakan sudah mengupayakan untuk memfasilitasi juga kuota internet bagi anak-anak yang mengalami keterbatasan finansial untuk memenuhi kuota, karena bagaimanapun juga tanggung jawab sekolah juga ya untuk menyupport anak-anak supaya bisa tetap mengikuti dengan baik, tidak terkendala kuota, sebisa mungkin diberi bantuan lah gitu dari dana BOS, dari sumber-sumber lain yang memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, jadi dilakukan penyesuaian terhadap dana BOS karena urgensinya ini mereka mungkin kurang membutuhkan dana untuk kuota, jadi sekolah memprioritaskan. Ya, benar sekali. Karena mau tidak mau kita harus bisa fleksibel ya, sefleksibel mungkin mengatasi masalah, tidak boleh kaku, karena saya yakin pemerintah juga akan memaklumi jika ada kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Ya, berarti SMA Sumsel tidak lepas tanggung jawab ya Bu ya. Insya Allah ya. Nah sekarang karena kita udah kedatangan dua guru juga nih, ada guru fisika Bu Astri dan Pak Karya, kita akan tanya-tanya langsung bagaimana realnya nih saat mengajar, apakah memang ada siswa yang kesulitan dicari karena sinyalnya nggak ada atau apa kendalanya, kita pengen dengar. Boleh Bu Astri atau Pak Karya duluan? Ya Bu Astri dulu coba. Jadi pernah waktu itu kan itu tadi ya udah dijelasin sama Bu Handa bahwa para siswa itu berasal dari 17 kabupaten dan kota, dan pastinya ada yang dari pelosok itu Bu. Jadi dari rumahnya itu di hutan. Nah, jadi pada saat pembelajaran anak ini tuh perlu jalan 1 kilometer untuk mencari sinyal, dan kadang kalau misalnya hujan atau mati lampu pun ya udah jadi nggak bisa dihubungi. Jadi kita sendiri harus sigap sebagai guru. Nah, jadi kita pembelajarannya karena dia terbatas ya, nggak bisa internet, jadi kita telepon, kita jelasin satu-satu gitu. Oke, jadi gimana Bu? Itu lebih effort kan? Bagaimana perasaan Ibu sebagai seorang guru? Jelas ya lebih effort, tapi kan kita juga sebagai guru nggak berlepas tangan ya. Maksudnya pembelajaran harus semua anak lah. Semua anak itu kita punya kewajiban untuk mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan pengetahuan. Oke, nah kalau Pak Karya sendiri gimana? Apakah menggunakan aplikasi tertentu atau gimana Pak selama pembelajaran daring ini? Jadi selama pembelajaran daring atau belajar dari rumah, itu kita dalam pembelajaran menggunakan WhatsApp sih. Oh, menggunakan WhatsApp dulu yang benar-benar sederhana, bisa dijangkau oleh semua anak seperti itu. Dan itu banyak menghabiskan kuota. Nggak pakai apa Pak, aplikasi conference gitu ya? Sebenarnya Pengen juga ya. iya, pengen juga sih, boleh lebih sebenarnya enak. kita pakai platform yang lebih maju gitu ya. Cuma kita sesuai keadaan. Kita seperti disampaikan oleh Bu Handa tadi, siswa kita dari ekonomi prasejahtera yang menengah ke bawah, jadi kita perhatikan sana juga, keberatan nggak untuk anak-anak. Jadi memang benar-benar bisa terjangkau. Selain WhatsApp tadi, selain WA, kita juga pakai Google Form. Iya, pakai Google Form. Google Form sangat berfungsi sekali. Misalnya untuk kita absen, ya, kita buat absen presensi anak-anak pakai Google Form. Di situ kita bisa terikut tuh waktunya mereka absen jam berapa. Jadi kedisiplinan anak juga kita bisa ukur dari sana, Google Form. Lalu untuk tugas-tugas misalnya di berdasarkan pembelajaran, mereka bisa mengerjakan tugas melalui Google Form juga. Itu sangat-sangat efektif ya. Jadi mudah terjangkau, biarpun di pelosok tadi untuk mengakses Google Form tidak begitu Berat. tidak begitu banyak, membutuhkan kuota seperti itu. Oke, berarti yang kita dapat adalah pembelajaran daring ini benar-benar kita harus menyesuaikan dari aplikasi, cara pembelajarannya, metodenya ya Pak Bu ya, sehingga pembelajaran ini walaupun jarak jauh tetap tujuan utamanya tetap tercapai. Kalau memang siswanya tidak bisa memakai aplikasi conference, ya ngapain kita paksakan gitu ya. Yang penting adalah kesesuaian dengan kondisi siswa kita gitu ya. Nah, kita juga udah ada melakukan open questions di Instagram. Nah, jadi ada netizen sudah
menara pertanyaan itu. Jadi ini ada salah satu pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak mempunyai ponsel pintar atau gadget selama pembelajaran daring? Karena siswa menjadi tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan semestinya. Boleh Bu Handa? Mungkin. Sebenarnya kita juga dari tim akademik sudah menyarankan ya kepada teman-teman, rekan-rekan guru, termasuk saya juga kan mengajar. Gitu. Ada baiknya jika pertama misalnya kayak tadi Pak Karya menggunakan WhatsApp, ada anak yang tidak tergabung di dalam grup itu kita konfirmasi terlebih dahulu kepada teman-temannya, kenapa nih si anak tidak hadir, tidak berpartisipasi nih hari ini, kan misalnya dari Google Form pun dia misalnya nggak ngisi gitu ya, itu kita antisipasi dengan mengonfirmasi dengan teman-temannya. Jadi biasanya kan teman itu sudah paling dekat ya, apalagi ada yang sedaerah gitu, itu konfirmasi kenapa nih anak untuk dicari tahu gitu. Oh, jadi dilakukan survei. Iya, benar sekali. Ya. Benar-benar ditelusuri ini anak kemana ini ya, kok nggak hadir. Jadi kita tidak lantas, wah ini nggak usah kasih nilai, ini nggak aktif gitu kan. Kita tidak boleh melakukan penghakiman seperti itu karena kita nggak tahu masalah apa yang dialami mereka ketika melakukan pembelajaran itu. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan guru juga berupaya memahami ya, saya yakin sudah mengonfirmasi. Dan jika memang ada, kalau itu ada ya, memang Bu, saya sama sekali nggak dapat sinyal internet karena dia akhirnya setelah dihubungi temannya dia menelpon gitu kan, maaf Bu, saya benar saya sama sekali tidak mendapatkan sinyal internet pun, misalnya ada yang pinjam HP omnya dan sebagainya gitu ya, itu bisa kita maklumi. Biasanya kita meminta bantuan gitu ya, si anak misalnya untuk jika ada nanti mendapatkan bisa waktu-waktu sinyalnya sudah bagus baru bisa mengikuti, itu dikasih toleransi gitu, atau ada temannya yang bisa membantu sini nyampaikan karena rumahnya deket gitu, menyampaikan materi kita itu kemarin begini gitu. Jadi saling membantu gitu, tidak harus dipaksakan apa yang dikatakan guru harus seperti itu gitu kan. Dan saya dengar juga kalau di SMA Sumsel ada program learning community ya Bu ya. Iya. Itu mungkin menjadi salah satu Antisipasi untuk siswa yang tidak memiliki Anda- gadget ya Bu ya. Jadi gimana Bu, boleh dijelaskan sedikit tentang learning Learning community ini juga sebenarnya kita masih olah ya, kita baru pertama ini mengalami hal seperti ini. Jadi pemikirannya itu kan didasarkan seperti yang tadi, ketika dia nggak ada sama sekali smartphone dan sebagainya, gitu gimana nih, mau jangan kamu buka Google Form. misalnya learning management system atau apa di LMS, mau Google Form aja susah, WhatsApp aja nggak bisa gitu ya, terpaksa kita kerahkan lah sumber daya yang lain, yaitu misalnya teman-temannya gitu kan, atau kakak kelasnya atau adik kelasnya yang dekat rumahnya, mungkin bisa menyampaikan. Biasanya teman-teman, tolong sampaikan ya sama si ini bahwa nanti materinya begini, atau sampaikan ya nanti ada tugas seperti ini gitu. Jadi lebih kepada saling bahu membahu supaya semua anak itu bisa mendapatkan informasi yang sama, apa yang sama untuk belajar gitu. Sederhana tapi mudah-mudahan bisa mengantisipasi masalah-masalah yang tadi. Jadi benar-benar jangan tinggalkan ya siswa ini. Jangan. Kalaupun dia nggak ada gadget, masih ada kayak tadi learning community, mungkin dia bisa belajar dengan temannya yang dekat rumah. Pasti kan ada yang dekat rumahnya, Iya. pasti bisa terjangkau. Oke. Jadi itu ya, semoga menjawab. Jadi walaupun tidak ada gadget, mungkin guru bisa mendesain pembelajaran bahwa mereka kerja kelompok dengan temannya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya Bu ya. Apalagi kalau yang mungkin masih zona hijau areanya, tapi tidak bisa masuk sekolah karena di SMA Sumsel kan tersebar dari 17 kabupaten. Palembang sendiri itu zona merah, tapi mungkin ada beberapa daerah lain masih zona hijau. Nah, jadi mungkin mereka yang kesulitan gadget tapi di pelosok masih bisa belajar bareng gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi ini bagaimana cara agar pembelajaran tidak membosankan selama pembelajaran daring. Nah, mungkin Bapak Ibu guru ya kita tanya nih, bagaimana apa yang dilakukan, triknya apa biar siswa nggak bosan.
Ya, pertama-tama tuh kita bisalah kasih ice breaking untuk memulai pembelajaran. Kan ada tuh yang baru-baru nih hits tangkap-tangkap ayam. Oh, yang di screenshot ya. Jadi anak-anaknya tuh udah kembali tuh konsentrasinya karena dia harus screenshot gitu. Terus juga pembelajarannya nggak melulu hanya diskusi lewat WhatsApp, tapi kita bisa kasih misalnya melalui eksperimen-eksperimen yang bisa dilakukan di rumah. Terus juga kita kasih project kecil-kecilan gitu. Jadi nggak hanya harus diskusi materi, dan juga kan saat pandemi ini kita nggak dipaksakan untuk menyelesaikan semua KD kan. Jadi hanya dipilih yang esensial aja gitu. Kalau Pak Arif sendiri gimana Pak? Ada pengalaman yang unik tentang pembelajaran daring atau gimana caranya, triknya supaya siswa tetap semangat gitu selama belajar? Jadi kalau di saya, kita sebelum pelajaran bisa dilihat dulu sih dengan anak-anak gitu kan. Oh iya, lihat online ya. Online. Jadi biar semangat mereka gitu. Jadi kalau di kelas kita bareng-bareng sama-sama ini jadi pribadi tapi di ruang masing-masing seperti itu. Kalau geografi ya kayaknya geografi, jadi save our earth and go green. Wow, Jadi, oke. biar semangat dulu belajar. Terus biar nggak bosen, karena kita kan ada blended learning, ya, Oh, ya, iya, atau benar. kolaborasi. Jadi kita nggak mengandalkan one man show, nggak. Di semuanya kolaborasi dulu. Misalnya dari saya geografi, gitu. Geografi bisa dengan fisika, kimia, biologi. Kalau gabung kolaborasi atau blended learning bisa. Dari saya materi bisa dari geografi, mitigasi bencana gimana saat terjadi gempa bumi misalnya pada saat di lab. Oh, Jadi iya. kita prakteknya seperti apa? Jadi, agar kita tidak begitu parah gitu ya. Jadi kita ada set diri sendiri gitu kan. Gimana saat gempa apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau terkait dengan kimianya, fisika, biologi juga bisa dilihat. Jadi kita bisa kolaborasi gitu ya, bareng-bareng jadi satu buat anak-anak buat project. Oke. Jadi biar nggak bosan sih kalau bikin. Oke, berarti sebenarnya walaupun banyak kendala selama pembelajaran daring, ternyata banyak kreativitas Iya, lagi, inovasi yang baru, blended learning, kayak gurunya juga berkolaborasi, siswanya juga mungkin lebih saling mengingatkan, biar nggak saling left behind gitu ya. Iya. Nah, ini terakhir ya Pak, sama Bu ya. Apa kira-kira tips untuk guru-guru, tapi juga sekaligus siswa, guru dan siswa, agar tetap pembelajarannya efektif selama masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring? Ini kabarnya. Ya, boleh Pak. Ya, kalau dari saya ke guru-guru mungkin seluruh Nusantara gitu ya. Jadi untuk pembelajaran daring kita harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita. Ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan harus banyak-banyak video misalnya, tapi kita lihat dulu terjangkau sinyal nggak anak-anak gitu ya. Betul. Lalu gimana dengan kuota anak-anak? Gitu. Jadi yang memang benar-benar terjangkau ya, biar efektif dan efisien. Misalnya lewat WhatsApp tadi, lewat Google Form dan saat sudah. Tetap bisa Iya. dapat 100 gitu. Terus tipsnya lagi, kita sebelum pembelajaran itu 1 hari sebelum atau bayang sih ibu seminggu sebelum ya, Iya. kita membagikan panduan belajar, Oh, panduan iya. PDF belajar dari rumah. Jadi kita di panduan belajar sana kita ada kasih link absen, presensi, nanti kita memanfaatkan Google Form ya. Materi kita taruh di Google Form, tatakan di sana. Jadi anak bisa akses, tidak harus download, baca juga bisa. Jadi mungkin anak-anak hanya punya HP, tidak punya laptop. Mereka kalau mau download semua materi kan, Memorinya full. ya memorinya full. Ya, jadi dibaca juga bisa. Sana kita bisa kasih PPT atau kasih PDF untuk materi anak-anak. Di panduan belajar tadi sudah lengkap materi apa yang akan ditanyakan, pada saat evaluasi. Jadi benar-benar biasa anak-anak untuk siap belajar sih. Jadi dikasih lebih awal materinya, Iya, lebih awal. biar mereka belajar lebih dulu, Iya. dan juga biar kalau susah sinyal di hari H, ya udah bisa diantisipasi lebih dulu ya Pak ya. Iya. Gitu ya. Berarti gurunya juga harus melek teknologi dulu, apalagi yang di pelosok-pelosok mungkin susah sinyal itu tetap siswanya, yang penting tujuannya ya harus Iya. tercapai, apapun metode medianya, yang penting tujuan utama dari pembelajaran itu tetap tersampaikan. Tersampaikan. Dan juga materinya mungkin udah dikasih lebih awal, sehingga kalau sinyalnya di pelosok agak sulit gitu, ya udah siswanya udah baca materi duluan. Iya. Nah, kalau Bu Astri gimana Bu?
Kalau untuk fisika atau sains sendiri ya. Oh iya, pelajaran fisika kan di kelas aja susah nih. Gimana online Bu? Nah, jadi ya gambar-gambar. Jadi ya pembelajarannya itu disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Misalnya kesetimbangan benda tegar ya. Ya, oke. Ya, itu disesuaikan. Misalnya di rumah kan ada foto nih. Nah, mereka menganalisis dari situ atau eksperimen kecil misalnya kayak cangkir diputer, kenapa air tidak tumpah, seperti itu. Jadi lebih disesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi fisika yang ada di lingkungannya. Jadi nggak melulu yang harus abstrak, harus video dan lain-lain. Jadi mereka juga lebih mengeksplor lingkungan Iya. ya. Ternyata fisika itu nggak cuman rumus-rumus yang huruf-huruf doang itu ya, tapi dekat dengan kita. Bisa lihat dari contohnya dari cangkir tadi atau dari yang tadi foto ya. Dan ternyata selama COVID-19 ini bahkan pelajaran fisika pun yang biasanya ya terkenal sulit ya, bisa lebih dekat ya dengan siswa dengan lebih mengeksplor lingkungan. Dari mana gimana Bu? Misalnya kalau saya kan coba lihat di rumah kamu ada surat undangan nggak? Surat undangan dari misalnya rapat RT, misalnya karena saya mengajar bahasa Indonesia ya. Coba lihat di undangan itu apa sih yang ada kesalahan ejaannya. Hal yang seperti itu saya yakin nggak begitu sulit, bisa kita sampaikan bahkan melalui SMS saja. Betul-betul lebih aplikatif juga ya Bu ya. Walaupun mungkin kata orang nggak canggih ya nggak apa, karena kita itu bukan yang namanya kecanggihan itu bukan penggunaan teknologi terbaru saja, tapi mampu mengeksplor. Kalau menurut saya mengeksplor semua kemampuan sumber daya yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu Ya, kan. betul sekali, sangat setuju. Jadi selama pandemi ini bukan kita mau hebat-hebatan aplikasi apa yang kita gunakan. Kalau nggak sesuai dengan keadaan siswa-siswi kita, Nggak akan efektif. nggak efektif. Karena yang penting adalah efektivitas dari pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran tetap bisa dicapai, mungkin dengan Google Form, mungkin dengan WhatsApp, mungkin kita explore hal-hal yang di sekitar lingkungan siswa-siswi kita. Nah, jadi mungkin dari talk show hari ini kami harap semua penonton, khususnya Bapak Ibu guru, akan mendapatkan inspirasi-inspirasi dari obrolan kita hari ini, ya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nih. Jadi dari tadi kan kita udah mendengarkan dari Bapak Ibu guru. Kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari siswanya. Apakah benar siswanya gimana? Apa merasa bosan? Apakah mereka akhirnya juga merasa bahwa banyak hal nih yang saya dapat inspirasi juga dari pembelajaran daring, atau mereka lebih dekat dengan alam, eksplor eksperimennya kayak tadi kan di pelajaran Bu Asri dan Pak Karya. Kita akan mendengarkan salah satu testimoni dari siswa SMA Sumsel dari Mutiara Husnul Khotimah. Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, aku Mutiara Husnul Khotimah, siswi kelas 12 IPA 3. Di video kali ini, Mutiara akan berbagi sedikit cerita mengenai pengalaman kami sebagai siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kurang lebih 4 bulan ini. Tentunya kalau boleh jujur, banyak sekali masalah dan kendala yang harus kami hadapi selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Masalah yang paling utama dan paling sering muncul itu adalah koneksi internet yang kurang stabil. Seperti yang kita ketahui, koneksi internet di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang kurang baik, dan kadang tidak bisa diprediksi. Misalnya saat kami sedang mengikuti pembelajaran, terjadi kendala seperti hujan atau mati lampu, sehingga kami tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala. Yang biasanya kami lakukan hanya membuka beberapa sumber belajar yang sudah kami unduh di hari sebelumnya atau yang dibagikan oleh guru mata pelajaran di hari sebelumnya. Mutiara juga mendapatkan beberapa cerita dari teman-teman Mutiara di mana mereka harus pergi jauh dari rumah untuk mendapatkan koneksi internet yang lebih stabil. Ada juga yang pergi ke balai desa karena di sana disediakan wifi. Masalah yang kedua itu adalah fasilitas yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda. Ada yang punya telepon genggam yang canggih, ada yang punya komputer dinding yang canggih, tetapi ada juga yang memiliki fasilitas yang kurang memadai. Nah, tentunya ini menciptakan
perbedaan yang sangat kental ya di antara siswa, di mana mereka yang memiliki fasilitas yang baik akan dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah, tetapi untuk mereka yang memiliki fasilitas kurang memadai, mereka harus berjuang lebih untuk mengikuti pembelajaran online seperti ini. Masalah yang ketiga adalah motivasi yang dimiliki oleh setiap siswa biasanya turun. Kalau Mutiara sendiri, Mutiara turun banget karena kalau misalnya di sekolah kita termotivasi untuk belajar lebih giat dari teman kita. Misalnya teman kita udah belajar materi A, kita harus belajar materi B nih. Nah, tapi kalau misalnya di rumah kita belajarnya sendirian, males-malesan. Kalau kita nggak tahu juga, kita nggak bisa nanya siapa-siapa. Kalau mau nanya temen, karena seperti yang kita ketahui, bahasa tulis satu kalimat itu bisa diinterpretasikan ke dalam banyak makna, dan juga intonasinya kita nggak tahu tuh orang ngomong gimana. Jadi kalau misalnya mau nanya pelajaran, jadi yang nanya bingung, yang mau jawab juga tambah bingung. Jadi motivasi belajarnya itu benar-benar turun banget. Dipengaruhi juga oleh faktor sinyal ya, kan siswa juga belajarnya beda-beda caranya. Ada yang lebih ngerti pakai video, ada yang lebih ngerti pakai PDF biasa gitu. Tapi untuk mendapatkan materi belajar yang memadai itu diperlukan balik lagi ke koneksi internet yang lancar. Jadi tentunya banyak sekali suka duka, nggak ada sukanya sih sebenarnya, duka semua dalam mengikuti pembelajaran online ini. Harapannya dari kami sebagai siswa, semoga pandemi ini cepat berakhir dan pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan segera mungkin. Kita juga bisa sama-sama kembali ke sekolah, melaksanakan pembelajaran seperti biasa lagi. Demikian dari Mutiara, semoga video ini bermanfaat dan dapat mencurahkan isi hati teman-teman dalam mengikuti pembelajaran online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan terima kasih Mutiara yang telah mewakili testimoni dari peserta didik SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, mungkin itu saja akhir dari talkshow kita pada episode kali ini. Tapi jangan khawatir karena akan ada episode-episode Smart EduTalk lainnya. Jangan lupa tonton videonya di YouTube Smart Sumsel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga follow akun Instagram SMA Negeri Sumatera Selatan. Karena di sana akan banyak update-update tentang SMA Sumsel dan juga khususnya informasi tentang Smart EduTalk sendiri. Kalian bisa memberikan ide-ide atau saran-saran mengenai topik-topik apa sih yang kita akan bahas dalam Smart EduTalk. Terima kasih kami ucapkan. Smart EduTalk, well done leader. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.